Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Wabarakatuh, welcome back to ekonomi. Kali ini kita membahas materi kelas 12 yaitu bab 3 siklus akuntansi perusahaan jasa part 1. Nah, kenapa Bu Okta beri tagar part 1? Karena pada bab ini terdapat beberapa materi pembahasan cukup banyak sih. Nah, makanya Bu Okta pecah-pecah. Jadi biar pembahasan di setiap partnya itu bisa lebih mendalam. Nah, di part 1 ini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama kenalan dengan konsep perusahaan jasa. Yang selanjutnya tahapan di siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang ketiga bukti transaksi, dan yang terakhir jurnal umum. Yang pertama, perusahaan jasa itu apa sih? Nah, jadi perusahaan jasa itu perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible atau wujudnya tidak terlihat, tapi manfaatnya dapat dirasakan. Nah, jadi dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan jasa itu meliputi produk tidak berwujud tapi manfaat dapat dirasakan, pencatatan dan pelaporan keuangannya itu sederhana, serta harga jasa tergantung pada kepuasan konsumen. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan jasa. Ada cuci motor, jahit, fotokopi, bengkel, dokter, dan juga guru. Ini hanya beberapa saja. Masih banyak contoh-contoh perusahaan yang lainnya. Nah, ini adalah materi yang kedua, yaitu tahapan di siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus ini pada tahapan ini digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pencatatan yang meliputi analisis bukti transaksi, lalu dicatat di jurnal dan diposting di buku besar. Selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengikhtisaran. Dari buku besar itu ada saldonya dan dimasukkan ke neraca saldo. Pada akhir periode, neraca saldo ini belum mencakup atau memperlihatkan kondisi yang sebenarnya, maka dibutuhkan jurnal penyesuaian. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini dibuatkan di kertas kerja agar membantu pembuatan laporan keuangan nanti. Dan yang selanjutnya ada jurnal penutup di akhir periode juga. Jurnal penutup dan jurnal penyesuaian ini juga dimasukkan ke neraca saldo. Lalu yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Dan untuk tahap yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan ini yaitu laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan ada satu lagi yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, yang namanya siklus itu kan saling berhubungan antar tahap. Makanya di sini Bu Okta harapkan kalau kurang mengerti di satu tahap awal, segera tanya, segera kita bahas. Jadi untuk masuk ke tahap selanjutnya, kalian tidak kesusahan. Karena kalau siklus kan saling berkaitan gitu. Kasihan kalau misalnya kalian bingung di awal, tidak tanya, sok-sokan untuk paham, macak paham, tapi ternyata di selanjutnya malah kesusahan gitu. Nah, tadi yang pertama yaitu analisis bukti transaksi untuk tahap pencatatan. Nah, bukti transaksi itu merupakan bukti otentik yang membuktikan adanya terjadinya suatu transaksi. Bukti transaksi ini menjadi dasar atau bukti dalam pencatatan suatu transaksi di jurnal ataupun di tahap yang selanjutnya. Nah, bukti transaksi ini dibagi menjadi 2, ada yang eksternal dan internal. Kalau eksternal itu hubungannya dengan pihak lain, kalau internal berarti hanya dalam lingkup perusahaan itu saja. Nah, ini materi yang terakhir. Ini adalah bisa disebut awal gerbang pembuka untuk memasuki siklus akuntansi. Jadi dari bukti transaksi tadi dicatat di jurnal umum. Jurnal umum itu sebagai jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, kalau di perusahaan jasa,
jurnalnya itu lebih sederhana daripada nanti di perusahaan dagang maupun manufaktur. Fungsi dari jurnal umum ini yaitu ada fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi instruksi, fungsi analisis, dan yang terakhir adalah fungsi informatif. Nah, kita mengenal akun dalam jurnal umum. Kalau kemarin di persamaan dasar akuntansi itu hanya ada 3 kelompok akun, yaitu harta, utang, dan modal atau HUM. Nah, di sini kita mengenal 5. Di sini kita gambarkan dengan actual card, yaitu accounting card atau kartu aktual. Di sini kita menggunakan jari untuk mempermudah penghafalan atau mempermudah kita dalam belajar akuntansi ini. Nah, yang pertama itu mewakili yang bagian jempol mewakili harta, lalu utang, modal, pendapatan, dan untuk jari kelingking itu mewakili beban. Nah, yang bertambah di debit itu yang ujung dan ujung, yaitu jempol atau ibu jari dan yang bagian kelingking. Sedangkan yang ketiga di tengah ini jika bertambah mereka di kredit. Gitu. Apa bedanya dengan yang kemarin di bersama dasar akuntansi? Kalau kemarin di PDA itu untuk pendapatan sama beban itu masuk di kelompok modal. Kalau di sini mereka berdiri sendiri. Nah, di sini ada akun real dan akun nominal. Akun real itu adalah kelompok akun 1, 2, dan 3, yaitu HUM. Sedangkan yang akun nominal adalah pendapatan dan beban. Nah, yang diingat-ingat ini yang perlu kita pahami banget dasarnya yaitu debit dan kreditnya. Karena mulai dari sini kita sudah menggunakan debit dan kredit, bukan lagi tambah atau kurang seperti di PDA kemarin. Pakai jarinya, yang jempol, ujung dan ujung, berarti kan harta dan beban itu bertambah di debit. Sedangkan yang 3 tengah ini bertambahnya di kredit. Nah, kita tadi di tabel ada nomor akun. Di sini yang pertama misalnya kas tadi kan 111. Maksudnya apa sih? Nah, 111 itu yang pertama, 1 yang paling depan mewakili aktiva. Karena kas termasuk di aktiva. 1 yang di tengah itu maksudnya adalah aktiva yang lancar. Sedangkan 1 yang terakhir yaitu aktiva lancar urutan yang pertama. Jadi kas itu kan pasti yang di awal sendiri kan, yang paling lancar. Jadi nomornya 111 mengartikan yaitu kas sebagai aktiva lancar urutan yang pertama. Sekarang ada lagi contoh yang kedua. Utang bank diberi nomor 221. Maksudnya apa? Nah, di sini 2 yang pertama ini berarti mewakili kewajiban karena utang itu termasuk kewajiban nama lainnya. Terus yang 2 di tengah itu adalah bank termasuk kewajiban jangka panjang. Sedangkan kalau kewajiban jangka pendek itu nomornya 21. Ada 1 yang terakhir di paling belakang. Nah, itu adalah urutan yang pertama. Jadi utang bank di sini dimaksudkan sebagai kewajiban jangka panjang urutan yang pertama. Nomor akun ini sifatnya fleksibel. Setiap perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing. Misal ada perusahaan yang memberi nomornya 1A, lalu piutang 1B, nggak apa-apa. Ya itu memang kebijakan perusahaan masing-masing. Yang penting di sini adalah nomor awalnya. Nomor depan itu menunjukkan sebagai kelompok kan. Dia merupakan harta, utang, modal, pendapatan atau beban. Itu harus urut. Harta berarti 1. Lalu utang berarti 2. Modal itu yang ketiga, pendapatan 4 dan beban itu 5. Itu sebagai kepalanya. Berikut ini adalah format jurnal umum. Atas sendiri nama perusahaan, lalu bawahnya jurnal umum, ini periode apa? Periode bulan atau bagaimana? Nah, di sini yang untuk pengisiannya tanggal berarti diisi tanggal transaksi.
Nomor bukti ini jika di soalnya ada nomor buktinya ya, kalau enggak ya berarti dikosongi aja. Lalu keterangan diisi akun, yang debit apa, yang kredit apa. Nah penulisannya kalau debit itu mepet di sini debit. Nah sedangkan kalau kredit agak menjorok gini. Nah lalu referensi ini digunakan untuk nomor akun. Misalnya mencatat kas itu 111, diisi di referensinya. Tapi ini digunakan sebagai penanda kalau sudah diposting di buku besar. Jadi ngisinya nanti kalau sudah posting. Lalu jumlah debit dan kredit diisi sesuai nominal kredit dan debitnya. Kalau kas debit 1 juta ya berarti ditulis 1 juta di kolom jumlah. Nah ini ada soalnya. Dari Linda Taylor. Ini pernah kita bahas di persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, ini formatnya. Nah, kenapa sih kemarin kok kita mempelajari persamaan dasar akuntansi? Kenapa nggak langsung jurnal umum aja kalau ini masuk di siklusnya? Kenapa kemarin harus didahulukan dengan persamaan dasar akuntansi dulu? Nah, jadi seperti ini. Persamaan dasar akuntansi kita kan belum mengenal debit dan kredit, masih tambah dan kurang. Ini mempermudahkan belajar kita. Nah, di sini intinya itu sama, cuma bedanya di bagian pendapatan dan beban. Kalau kemarin masuk di modal, di sini mereka berdiri sendiri. Kita fungsikan persamaan dasar akuntansi kemarin kita masukkan dalam jurnal ini. Caranya bagaimana? Soal yang pertama yaitu 1 Juni, Nyonya Linda menyetorkan modal berupa uang 5 juta dan mesin jahit 1 juta. Persamaan dasar akuntansinya kan kasnya tambah 5 juta, mesin jahit tambah 1 juta dan modalnya tambah 6 juta. Nah, ini tinggal dimasukkan ke jurnal. Kalau kas tadi kan masuknya di harta. Harta tambah berarti di debit. Lalu mesin jahit itu termasuk harta, berarti tambah di debit. Modal itu kan masuk di golongan tengah, yang tengah tadi 3 tengah, berarti bertambahnya di kredit. Oke, berarti jurnalnya bagaimana? Nah ini kas debit 5 juta, benar. Mesin jahit debit juga 1 juta, benar. Lalu modal Nyonya Linda di kredit, masuk di kolom kredit 6 juta gitu. Jadi ini fungsinya kita mempelajari dahulu persamaan dasar akuntansi pada bab sebelumnya. Next ya. Nah di sini kolom referensinya masih kosong karena belum kita posting ke buku besar. Bentar, dibersihkan dulu catatannya. Oke. Nah, soal yang kedua, tanggal 5 Juni. Menerima pesanan jahit 500.000 tunai. Kalau di persamaan dasar akuntansi kemarin, kasnya nambah dan modalnya nambah. Karena kan ini kita sudah kerja, dapat uang. Kas termasuk harta, berarti bertambahnya di debit. Modal berarti bertambah di kredit. Nah, makanya tadi Bu kita bilang, analisis akun tadi, debit kreditnya dihafalkan dari awal. Biar ketika mencatat, kita sudah tidak bolak-balik ngelihat catatan gitu. Di jarinya ditulisi nggak apa-apa untuk mempermudah penghafalan. Itu ya. Sekarang kita lihat jurnalnya. Nah, bener kan? Tanggalnya diisi tanggal 5, kasnya debit 500 dan pendapatan jasa di kredit 500.000. Nah, di sini mulai terlihat perbedaan antara PDA dan jurnal. Di PDA ditulis modal, sedangkan di jurnal kita sudah menggunakan pendapatan karena pendapatan sudah berdiri sendiri. Yang ketiga, tanggal 10 Juni membayar biaya listrik 100.000. Nah, kalau bayar berarti kasnya berkurang, lalu biaya berarti itu mengurangi modal. Begini catatannya. Ini PDA-nya. Kas berkurang 100.000 dan modal berkurang 100.000 juga. Kas termasuk harta, harta berkurang di kredit. Sedangkan modal itu masuk di golongan 3 golongan yang di tengah tadi, bertambah di kredit, kalau berkurang berarti di debit.
Nah, tapi bedanya di sini kan ada biaya. Di jurnal biaya sudah berdiri sendiri. Makanya, nah, beban listrik debit kan sama dengan yang PDA. Beban listrik di debit 100.000 dan kasnya di kredit 100.000. Sekarang kita ke transaksi yang keempat, yaitu tanggal 20 Juni menyelesaikan pesanan jahit 200.000 tapi masih dibayar 125.000. Oke. Sudah kerja tapi dibayarnya belum semua. Yang pertama yang dicatat adalah uang tunai yang diterima. 125.000 itu adalah kas. Karena kita menerima uang berarti kasnya tambah. Kerjanya berapa? Kerjanya 200.000. Di sini modal tambah. Nah, lalu tapi ada yang hak kita tapi masih di bawah orang lain, belum kita terima. Berarti namanya piutang. Piutangnya bertambah 75.000 sisanya tadi. Kas termasuk harta, bertambah di debit. Piutang termasuk harta, bertambah di debit. Sedangkan modal itu masuk di golongan ketiga tadi, bertambahnya di kredit. Nah, di sini tapi modalnya berupa pendapatan karena bekerja. Lalu jurnalnya bagaimana? Nah, ini. Kas debit, benar. Piutang debit, benar. Pendapatan jasa, yaitu kalau di BDA namanya modal kredit, benar kan? Sama dengan yang analisis PDA-nya. Sekarang kita ke transaksi yang terakhir. Tanggal 30 Juni menerima pesanan jahit 100.000 tunai, akan selesai 5 hari. Jadi kita sudah terima uang tapi belum kerja. Kita sudah menerima hak tapi padahal itu bukan hak kita karena kita belum menunaikan kewajiban. Berarti persamaan dasar akuntansi adalah menerima uang berarti kasnya tambah. Belum kerja udah dapat uang, belum melakukan kewajiban tapi udah mendapatkan hak, berarti kita membawa hartanya orang lain, berarti disebut utang. Nah, kas kalau bertambah di debit termasuk harta, sedangkan utang masuk di 3 golongan di tengah tadi bertambah di kredit. Apakah benar? Kita cek. Nah, benar kan? Kas di debit dan pendapatan diterima di muka atau utang 100.000 di kredit. Apakah balance? Kita cek. Jumlahnya adalah ternyata balance. Nah, kenapa kok bisa balance, Bu? Pokok gini, kuncinya kalau di sini kan misal transaksi tanggal 1, debitnya 6, kreditnya juga 6. Lalu transaksi tanggal 5, 500. Transaksi tanggal 10, 100. Transaksi tanggal 20, 125 tambah 75 berarti 200 dan 200. Makanya jumlahnya tetap balance walaupun yang bagian debit ada 2, yang bagian kredit hanya 1. Yang penting nominalnya sama. Oke, cukup sekian untuk pembahasan materi ekonomi kelas 12 bab 3 part 1 kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.